Cara menulis jurnal syukur untuk menarik uang. Sebenarnya ini lama banget ya kita bahas, namun di sini saya akan memberikan tambahannya ya. Mungkin bagi yang belum tahu, mungkin bagi yang belum pernah belajar tentang bagaimana menuliskan jurnal syukur. Nah, dari sini kita akan ulas ya, mungkin nggak panjang ya karena ini pernah kita buat juga dan mungkin teman-teman bisa cari nanti videonya ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa belajar, dan kita langsung mulai aja di poin pertama. Mulai dengan syukur. Nah, biasanya gini, kalau kita berdoa itu biasanya kita meminta kan. Biasanya kita ini ya pokoknya memohon, atau kadang ada yang salah juga berdoa dengan memerintah Tuhan. Nah, mungkin ada yang bingung ya, kok memerintah Tuhan gimana? Nah, misalkan nih Anda berdoanya begini, Tuhan berikanlah aku bla bla bla, apa yang Anda inginkan, mungkin uang, mungkin ya itu kendaraan, mungkin itu rumah, pasangan dan lain-lainnya. Katalah, berikanlah, jadikanlah, kuatkanlah. Nah, seperti itu. Sebenarnya doa ini nggak sembarangan bisa kita ucapkan karena efeknya kadang itu bisa sebaliknya. Namun sebenarnya yang dikenali oleh doa kita itu bukan permintaan, bukan permohonan, tapi adalah rasa syukur. Ketika kita bersyukur, kita menerima apa yang udah kita minta, ya meskipun belum terwujud. Nah, itulah yang dibaca. Oh, kamu seperti itu ya hidupnya. Oke, kasih lagi. Padahal itu belum mendapatkan apa-apa. Apalagi misalkan Anda pengen gaji 10 juta nih tiap bulan. Terus ya Anda mengungkapkan syukur. Kalau Anda ini syukur, terus Anda ini sudah memantapkan diri Anda kalau Anda bersyukur, ya itu yang akan diberi, itu yang akan Anda terima. Ini juga sama ketika kita menuliskan apa yang menjadi rasa syukur kita. Jadi teman-teman, ketika menuliskan rasa syukur, itu Anda bisa tuliskan, saya sangat berbahagia sekali dan bersyukur telah ungkapkan bahwa itu Anda sudah miliki. Itu udah Anda dapatkan. Karena apa? Itu nanti yang akan Anda tarik. Jadi bukan nanti Anda menuliskan, aku menginginkan ini, aku menginginkan itu, aku pengen banget punya ini, aku pengen banget punya itu. Bukan seperti itu. Itu nggak akan pernah terwujud sampai kapanpun ya. Mungkin sampai nanti matahari ini punya cabang, nah itu Anda nggak akan pernah terwujud impiannya. Jadi ketika Anda nanti pengen menuliskan rasa syukur, buat itu semuanya adalah sebuah kebahagiaan dan Anda sangat bersyukur banget. Karena apa? Itu yang akan Anda tarik. Meskipun Anda belum menerimanya, Anda belum memilikinya, ya itu memang konsepnya seperti itu. Namun ketika Anda nanti salah menuliskan, Anda salah untuk membuat tulisannya, nah itu perlu Anda koreksi. Mungkin kok nggak dapat ya, kok ini nggak terwujud ya, kok lama banget ya. Nah, jangan ada pertanyaan seperti itu juga, karena nanti itu getarannya akan berpengaruh dari yang positif tadinya jadi sesuatu yang negatif. Karena apa? Keraguan Anda. Berarti Anda nggak yakin, berarti Anda ini nggak percaya bahwa semua itu ada, semua itu bisa terwujud. Kita lanjut di poin kedua, buat seolah-olah sudah terwujud. Nah, tadi saya berbahagia sekali dan bersyukur sudah memiliki, saya sudah mendapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi buat aja seolah-olah ketika Anda menuliskan sesuatu yang Anda inginkan, itu buat seolah-olah semua itu udah terwujud, semuanya sudah ada. Seperti halnya gini, ketika kita sekolah dulu, kita kan pernah kan disuruh belajar mengarang. Ya mungkin bagi sebagian orang bodoh, ilmu seperti ini atau law of attraction dipikirnya adalah sesuatu yang mengarang ya, bagi orang yang memiliki SDM rendah ya, orang yang ya mungkin IQ-nya di bawah rata-rata, karena bagi dia pendapatnya adalah sesuatu yang paling benar. Meskipun teman-teman yang menonton dan mengikuti channel ini adalah orang-orang hebat yang selalu belajar, dan tidak sedikit juga yang sudah berhasil juga ya. Nah, dari situ apa? Anda buat seolah-olah seperti Anda ketika sekolah dulu, entah SD, SMP, SMA, disuruh mengarang nih. Mungkin sedang main di tempat siapa, atau Anda sedang liburan di mana waktu itu. Nah, kejadian apa aja Anda harus tuliskan, terus Anda naik apa. Dari situ apa? Ketika kita ini masih anak-anak, imajinasi kita ini liar, imajinasi kita ini nggak terbatas. Karena apa? Ya kita belum memiliki logika yang realistis. Jadi dari situ kita bebas nih mengembangkan sesuatu ketika waktu itu disuruh belajar mengarang. Namun ketika kita
menjadi orang yang sudah punya paham realistis ya dalam kehidupan, logika kita udah ya mendominasi, kita selalu menyangkal, wah nggak mungkin lah. Ketika anak kecil punya impian, kita pasti berpikirnya, alah ngimpi lu, alah lu tuh ada-ada aja. Mungkin ada yang berpendapat karena itu anak kecil, namun sebenarnya nggak seperti itu. Ketika kita dewasa, banyak banget informasi yang masuk ya, positif negatif itu masuk, dan itu justru yang menjadi hambatan. Kenapa? Kita nggak mau menyaringnya. Kita udah realistis, kita udah selalu berlogika segala macam, tapi hidupnya masih susah. Ya karena kita nggak berani jadi anak kecil ketika kita ini masih ya bocil-bocil lah, mungkin balita, mungkin usia berapa. Dari situ apa? Mereka berani berimajinasi secara totalitas, sedangkan kita udah dewasa nggak berani dan menganggap itu adalah sebuah hal yang mustahil. Ya akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Apalagi Anda pengen gaji 10 juta, Anda disuruh seolah-olah udah memilikinya aja, Anda menghambat diri Anda sendiri, ya kapan Anda akan mendapatkannya? Nggak akan pernah dapat. Tapi kalau Anda seolah-olah udah mendapatkannya, Anda bahagianya bagaimana? Meskipun Anda cuma dapat nih gaji UMR di kota tertentu ya, yang kadang cuma 2 jutaan. Meskipun itu buat hidup aja kurang, tapi kalau Anda bersyukur, dikasihnya lebih. Entah nanti dapat sumber dari tempat lain juga kita nggak tahu juga, karena tiap orang prosesnya masing-masing ya beda-beda. Jadi jangan pernah Anda ini nggak totalitas juga, terus Anda nggak berani berimajinasi seolah-olah sudah memilikinya. Namun libatkan rasa juga ya. Kita lanjut di poin ketiga. Deskripsikan perasaan positif. Nah, kita harus mendeskripsikan perasaan positif kita. Jadi apapun yang kita tuliskan, kita harus deskripsikan bahwa itu adalah hal-hal yang menyenangkan aja, hal-hal yang itu memang kita inginkan, dan hal-hal itu meskipun kita belum mencapainya, ya syukuri aja. Karena apa? Kadang kita nggak sengaja dapat tawaran yang mungkin dilihatnya kecil, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang sudah menunggu, dan sesuatu itu adalah apa yang kita impikan, dan itu membawa kita jauh lebih besar lagi. Segala sesuatunya itu butuh proses ya. Jadi deskripsikan, Anda tuliskan apapun, seperti ketika belajar mengarang waktu SD itu, Anda tuliskan apa yang Anda ingin miliki, seolah-olah itu sudah Anda dapatkan, dan deskripsikan kebahagiaan Anda, deskripsikan rasa bersyukur Anda di situ, semuanya tuliskan di situ, dan akan tiba waktunya Anda akan mendapatkan semuanya, dan Anda nggak perlu berpikir lagi. Karena apa? Anda bisa tingkatkan untuk nilai yang lebih besar karena Anda sudah punya ilmunya. Anda tinggal kembangkan lagi, Anda tinggal terapkan, naikkan targetnya ya. Sebenarnya bukan target tapi itu impian. Anda boleh menaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipatnya, namun jangan langsung dinaikkan yang signifikan. Tapi kalau Anda punya tujuan nih, misalkan pengen punya duit berapa, nah dari situ kadang kita secara realistis saja menjalankan sesuatunya, itu udahlah naikin 2 kali lipat dulu atau 3 kali lipat dulu, tiba-tiba malah melampaui dari nilai yang kita targetkan yang utama. Itu juga bukan sesuatu yang mustahil dan itu bisa dicapai. Jadi jangan pernah ragu dengan kemampuan Anda juga ya. Pokoknya ungkapkan hal-hal positif dalam perasaan Anda, tuliskan semuanya dalam buku impian Anda. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah